Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Tentunya baik-baik, bukan? Ya, setelah kita kemarin belajar tentang sistem gerak pada manusia, kemudian sistem gerak pada hewan, maka sekarang kita akan masuk ke sistem gerak yang selanjutnya, yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Pada sistem gerak pada tumbuhan ini yang akan kita pelajari itu ada 3, yaitu ada endonom, ada higroskopis, dan ada esionom. Ada istilah-istilah penting yang harus kalian tahu terlebih dahulu. Ada namanya gerak endonom, ada higroskopis, ada esionom. Nah, esionom itu sendiri nanti dibagi menjadi 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Lalu, mengapa kalian penting mempelajari tentang sistem gerak pada tumbuhan? Agar nanti setelah kamu memahami tentang gerak pada tumbuhan ini, maka mendorong kamu untuk mengembangkan teknologi atau terinspirasi dari struktur dan fungsi sistem gerak pada tumbuhan. Seperti yang kita bilang kemarin ketika kita belajar sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan, pesawat terbang itu terinspirasi dari makhluk ciptaan Tuhan, yaitu burung. Nah, nanti kalian juga diharapkan terinspirasi dari sistem gerak pada tumbuhan. Oke ya? Sekarang kita akan masuk selanjutnya. Ini gerak pada hewan yang kemarin, diingatkan lagi. Nah, sekarang oke, perhatikan. Ini dia masuk. Nah, sekarang sistem gerak pada tumbuhan. Seperti yang Miss bilang tadi bahwa sistem gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Ada gerak endonom, ada gerak higroskopis, dan ada gerak esionom. Sementara gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, satu lagi adalah gerak nasti. Oke, perhatikan sekarang kita akan masuk ke gerak endonom. Apakah gerak endonom itu? Perhatikan gambar ini. Kamu lihat ini adalah tumbuhan hidrilla. Tumbuhan hidrilla verticillata. Ya. Nah, tumbuhan hidrilla ini di dalamnya mengandung klorofil, ya. Nah, klorofilnya ini bergerak secara rotasi. Nah, pergerakan klorofil yang bergerak secara rotasi ini dipengaruhi oleh dari dalam, maka disebut dengan gerak endonom. Maka kalau ditanya, apakah gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi dari dalamnya, tidak dipengaruhi oleh dari luar, oleh lingkungan luar. Jadi hanya dipengaruhi oleh dari dalam, dia sendiri yang mau, gitu ya. Contohnya adalah hidrilla verticillata, ya. Oke. Selanjutnya adalah gerak higroskopis. Higroskopis berasal dari kata higro. Higro itu adalah air, berarti ada hubungannya dengan air. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar monitormu. Gambar yang pertama ini adalah kacang-kacangan atau polong-polongan. Kemudian ini adalah buah cangkring atau nama ilmiahnya adalah Erythrina variegata. Kemudian ini adalah buah biduri. Itu nama ilmiahnya ada Asclepias gigantea. Nah, ini si kacang-kacangan polong-polongan, kemudian buah cangkringan dan buah biduri ini awal mulanya dia tidak pecah seperti itu. Coba kamu perhatikan, awal mulanya dia tidak pecah seperti itu. Tetapi kenapa dia bisa pecah? Mengapa dia bisa membuka? Itu ada hubungannya dengan air. Oke, perhatikan. Polong-polongan yang sudah tua akan membuka. Nah, bagaimana dia membukanya? Oke, ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel yang tidak merata. Jadi, kadar airnya tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan. Pertamanya mengerut. Nah, kemudian setelah dia mengerut, apa yang terjadi? Nanti ini akan menjadi pecah, yaitu terbuka. Jadi kalau ditanya, kenapa polong-polongan itu bisa terbuka? Karena terjadinya perubahan kadar air. Begitu juga dengan buah cangkringan atau buah biduri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang namanya gerak esionom. Ini sebenarnya yang paling penting dari ketiga gerak. Ada tadi endonom, ada higroskopis,
yang lebih kita tekankan adalah tentang gerak esionom. Gerak esionom itu ada dibagi 3, seperti Miss bilang tadi. Ada yang pertama disebut dengan gerak tropisme. Nah, di gerak tropisme ini pun dibagi lagi menjadi 5. Ada yang pertama kita kenal dengan nama fototropisme, kedua geotropisme, yang ketiga tikmotropisme, yang keempat kemotropisme, dan yang kelima adalah hidrotropisme. Nah, apa maksud dari kelima ini? Kita akan bahas satu persatu, ya. Oke, yang pertama adalah fototropisme. Foto itu adalah cahaya, ya. Tropisme itu adalah mengikuti rangsangnya, ya, mengikuti rangsangnya. Jadi kalau tropisme itu gini, kalau Miss bilang kalau kita bisa bertatap langsung, Miss suka berbicara seperti ini. Seandainya ada 3 siswa, namanya Rina, Rini, dan Rinso, ya. Si Rina ini Miss anggap dia sebagai tropisme. Kemudian si Rini Miss anggap sebagai nasti. Kemudian si Rinso Miss anggap sebagai taksis, ya, karena tropisme, kemudian nasti, kemudian itu taksis, ya. Nah, yang tropisme ini kalau misalnya Miss panggil Rina, maka Rina tidak akan datang ke meja Miss, tetapi dia cuman terangsangnya dengan cara iya Miss, tapi dia tidak datang, ya. Dia tidak datang, iya Miss, tapi dia tidak datang. Kemudian kalau Miss ada di belakang dia juga akan iya Miss, dia akan mengarah ke arah Miss, tapi dia tidak datang ke arah Miss. Itu disebut dengan tropisme, ya. Nah, kemudian yang satunya adalah nasti. Nah, kalau yang nasti ini itu seperti si Rini, misalnya Rini dipanggil Rini, dia tidak sama sekali, tidak melihat sama sekali, cuman iya Rini, iya, begitu seterusnya. Tapi satu lagi yaitu si siapa itu, si taksis. Kalau si taksis itu anak baik, ketika dipanggil Rinso, ya Miss, dia datang ke meja Miss. Dipanggil lagi, dia datang ke meja Miss. Artinya apa? Yang mau Miss ceritakan di sini adalah ketika tropisme ini dia terangsang, dia ada rangsangan, tetapi dia mengikuti arah rangsang, tapi dia tidak bergerak. Tetapi kalau si nasti, dia terangsang, tapi dia benar-benar tidak mengikuti arah datangnya rangsang. Tapi kalau taksis, dia ketika diberi gerakan dari luar, dia terangsang, tetap terus dia datang, dia mengikuti, ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi yang selanjutnya. Tadi endonom sudah menceritakan, mikroskop sudah menceritakan, kita kembali lagi ke tropisme. Nah, tropisme itu tadi bilang dibagi menjadi 5, yaitu foto, geo, tikmo, kemo, dan hidro. Kita akan bahas satu persatu berasal dari bahasanya, itu foto. Foto itu adalah cahaya. Tropisme seperti bilang tadi, terangsang tetapi tidak terangsang dan mengikuti arah datangnya rangsang, tapi dia tidak datang, ya, hanya sebagian saja. Contoh seperti ini. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di monitormu. Ini tumbuhan, kemudian dia bergerak ini dia bergerak. Ke arah mana dia condongnya? Ke arah jendela. Kenapa dia condongnya ke arah jendela? Karena di jendela ada cahaya, maka disebut dengan foto. Tetapi dia tidak datang menuju ke cahaya, maka disebut tropisme. Paham ya? Dia foto itu cahaya, tropisme dia terangsang dan menuju ke arah sana, tapi dia tidak datang, tidak benar-benar semuanya bergerak, ya. Nah, maka fototropisme ini tumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya. Nah, apa itu gerak tropisme? Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Jadi Miss bilang, ini berasal dari luar. Dia dipengaruhi oleh geraknya, dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, tapi dia tidak datang semuanya, tidak jalan semua. Nah, tropisme itu ada 2, tropisme positif dan tropisme negatif. Tropisme positif itu yang datang ke arah cahaya, arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang.
Tetapi ada juga tropisme negatif, adalah gerak tumbuhan yang menjauhi rangsang. Jadi ada misalnya cahaya mataharinya ke arah jendela, dia tidak datang ke jendela, tapi dia menjauhi, maka kita sebut dengan tropisme negatif. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah geo. Geo berasal dari kata tanah. Berarti coba perhatikan dulu gambar yang ada. Coba kamu perhatikan akar. Akar itu selalu menuju kemana? Selalu menuju ke pusat bumi. Nah, geonya ini adalah pusat bumi. Maka kalau ditanya apakah geotropisme, arah gerak akar pada batang jagung tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Sebenarnya bukan jagung saja, semua akar itu selalu menuju ke pusat bumi. Maka geotropisme, geo itu adalah pusat bumi, tropisme dia menuju arah datangnya rangsang. Siapa ya pusat bumi, tapi dia tidak datang ke sana, ya. Oke. Gerak akar dan batang yang demikian disebut dengan geotropisme. Nah, geotropisme positif itu adalah akar. Kenapa? Karena dia menuju ke pusat bumi, searah dengan pusat bumi. Tetapi yang batangnya karena dia menuju ke atas, maka dia disebut dengan geotropisme negatif ketika hubungannya dengan geotropisme, ya. Yang selanjutnya adalah tikmo. Tikmo berasal dari kata sentuh. Jadi tikmo atau seismo itu sama, itu dari kata sentuh. Coba perhatikan ini. Pernah kalian lihat tumbuh-tumbuhan di monitor seperti ini? Ya, ini namanya sulur-sulur. Ini yang seperti ini, yang melilit ini namanya sulur-sulur. Jadi contohnya pada timun, pada anggur. Mengapa dia seperti ini? Mengapa dia melilit-lilit seperti ini? Karena ini rangsangnya, nak. Jadi kalau misalnya ini di sini dibuat di sini, ini ada lagi nih. Misalnya rangsangnya ke sini, dia ikut ke sini. Tetapi tidak mungkin ketika ini tidak ada rangsangnya ke sini terus dia ke sini. Dia selalu mengikuti datangnya rangsang, ya, karena dia apa? Disentuh. Jadi kalau kita lihat gerak tikmotropisme adalah gerak melilitnya seluruh tumbuhan pada tempat rambatannya. Jadi kalau ada rambatannya diikuti, maka disebut dengan tikmo, sentuhan atau getar, ya. Apa contohnya? Banyak. Contohnya timun, anggur, mentimun, dan lain-lainnya yang bentuknya sulur-sulur seperti itu adalah tikmotropisme. Kemudian yang keempat, kemo. Kemo itu berasal dari namanya kimia. Berarti dia terangsangnya karena ada zat kimia. Oke, perhatikan gambar ini. Ada putik yang mempunyai kepala putik. Kemudian ada serbuk sari yang datang menuju ke putik. Lalu terjadilah dia pembuahan seperti ini. Serbuk sari yang menempel di kepala putik, lama-lama dia akan berkecambah, ya kan? Membentuk bulu serbuk dan bergerak menuju ke telur. Nah, kemonya ini adalah kimia. Jadi, gerakan bulu serbuk menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat kimia. Zat kimianya apa? Zat gula. Ya. Nah, zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Jadi di bakal buahnya ini ada zat kimia. Itu maka disebut dengan kimia. Nah, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia disebut dengan kemotropisme. Satu lagi namanya adalah hidro. Hidro itu berasal dari kata air. Berarti coba kamu perhatikan. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Ya, jika kalian belum tahu, ini namanya kangkung air. Nah, mengapa kangkung air disebut dengan hidrotropisme? Kangkung air walaupun kita tanam di tanah, maka lama-kelamaan dia akan menuju ke air. Kenapa dia menuju ke air? Karena hidro. Ya, rangsangannya berupa air. Tumbuhan akar menuju sumber air disebut dengan gerak hidrotropisme. Contohnya apa? Kangkung air. Ya, oke, berarti sudah ada 5 tentang tropisme. Ada yang pertama tadi apa? Ingatkan kembali, yang pertama tadi adalah fototropisme yang menuju cahaya, geotropisme yang menuju pusat bumi, kemudian tikmotropisme sulur-sulur, kemudian yang keempat adalah kemotropisme kimia, itu zat kimia yang dihasilkan oleh bakal buah. Kemudian yang selanjutnya adalah hidrotropisme, itu adalah akar yang selalu mencari air, gitu ya. Nah, inilah dia contohnya. Lanjut, gerak taksis.
Nah, taksis ini tadi Miss bilang seperti Rinso. Ketika ditanya Rinso, dia akan datang, dia akan terangsang, lalu dia akan datang ke tempatnya yang memanggil, datang ke meja Miss. Itu namanya adalah taksis. Apa maksudnya? Lihat ini. Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan. Lihat bahasanya. Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi dia terangsang, ketika dia dipanggil tadi dia terangsang, lalu dia benar-benar bergerak pindah tempatnya. Kalau tadi si Rina itu cuman kepalanya saja yang melihat. Kalau si Rini tidak melihat sama sekali walaupun menjawab iya. Tapi kalau si Rinso benar-benar dia datang ke meja Miss. Nah, ini disebut dengan gerak taksis. Gerak berpindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Nah, dia juga dibagi menjadi satu, foto. Foto itu juga sama artinya cahaya. Jadi ketika dia ada cahaya, maka dia benar-benar bergerak. Ya, benar-benar bergerak. Apakah contohnya? Nanti kita lihat. Kemo itu sama seperti tadi kimia. Karena dia kimia, karena dia dipengaruhi kimia dan benar-benar bergerak. Ya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, fototaksis. Fototaksis berarti karena cahaya. Contohnya adalah ini. Pelajaran kalian kelas 7 sudah pernah belajar ini. Ya. Ini adalah ketika belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, ada Protista, Monera, kalian sudah belajar ini. Tapi Miss tidak akan ceritakan itu. Yang ini saya ceritakan adalah fototaksis itu adalah Euglena viridis, merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam alga Protista. Ingat, Protista kemarin yang mirip dengan tumbuhan. Nah, karena dia memiliki klorofil, maka dia mampu berfotosintesis. Kan dia mirip tumbuhan, ya. Jadi ini hewan yang mirip tumbuhan. Nah, dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, ketika dia melakukan fotosintesis, dia membutuhkan cahaya dong. Nah, oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Dia akan benar-benar jalan mencari cahaya. Jika intensitas cahaya yang terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar karena dia tidak terlalu suka dengan cahaya terlalu tinggi. Ya. Nah, kemampuan berpindahnya Euglena viridis karena alat gerak berupa flagel, dia punya alat gerak namanya adalah flagel atau reseptor cahaya. Ini reseptor cahayanya, kemudian ini adalah flagel. Oke ya, itu berarti tentang fototaksis. Dia akan datang mencari cahaya. Dia merupakan protista, jadi kalau protista itu hewan yang mirip tumbuhan. Jadi kalau hewan mirip tumbuhan, maka dia bisa bergerak berpindah tempat dan dia bisa berfotosintesis ya. Kemudian lanjut, yaitu yang B, itu adalah yang selanjutnya adalah kemotaksis. Kemo tadi berasal dari kata kimia, berarti kita lihat ini, perhatikan ini. Pada tumbuhan lumut dan paku, ada namanya archegonium dengan antheridium. Archegonium itu adalah sel kelamin betina. Kemudian antheridium adalah sel kelamin jantan, anter laki-laki. Nah, antheridium dengan archegonium, antheridium ini menghasilkan sperma, ya, sel sperma. Nah, ketika sel sperma pada antheridium datang ke archegonium, terjadilah fertilisasi, maka itu adalah kemotaksis. Ya, itu adalah kemotaksis. Mengapa? Benar-benar sel spermanya datang dari antheridium menuju ke archegonium. Oke, perhatikan. Gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kimia. Nah, spermatozoid, jadi sel sperma pada tumbuhan paku dan lumut bergerak ke sel kelamin betina berada pada archegonium tadi yang Miss bilang, karena tertarik oleh zat gula dan protein yang dihasilkan archegonium. Jadi archegonium ini menghasilkan zat gula sehingga sel sperma dari antheridium ini tertarik ke archegonium dan terjadilah fertilisasi. Benar-benar dia bergerak, maka disebut dengan taksis. Karena zat gulanya dan proteinnya maka disebut dengan kemotaksis. Oke. Lanjut.
Sebenarnya ketika kalian belajar di sekolah, kita bisa melakukan percobaan ini. Tetapi karena pandemi seperti ini, percobaan ini tidak bisa kita lakukan di sekolah. Namun untuk mengetahui kebenarannya, silakanlah kalian mencari putri malu di lingkunganmu. Kemudian kalian percobaan seperti yang ada di layar Miss. Jadi apa percobaannya? Cobalah untuk melakukan pendugaan atau membuat dugaan sementara. Kira-kira bagaimana yang kamu alami ketika gerak daun putri malu mendapat rangsangan? Pertama, daun putri malu bila disentuh, apa yang terjadi? Daun putri malu bila diberi rangsang suhu dingin, daun putri malu bila dirangsang suhu panas, ya. Nah, kamu beri dugaan sementara. Menurutmu ketika daun putri malu disentuh, kemudian dia biasa-biasa saja, ini misal. Kemudian putri malu bila diberi rangsang suhu dingin, dia menutup. Kemudian daun putri malu jika diberi suhu panas, dia membuka, ini misal. Dugaan tidak pernah salah. Yang namanya dugaan tidak ada yang salah. Jadi kamu boleh menduga apa saja, ya. Lalu kamu lakukan ini. Kamu lakukan di rumah. Setelah kamu amati, kamu pelajari apa yang terjadi dengan daun putri malu. Ketika dia disentuh di permukaan daun, ketika dia disentuh di tangkai daun, atau diberi suhu dingin, atau diberi suhu panas, bagaimana geraknya? Kemana geraknya? Gitu ya. Nah, kalian boleh coba lakukan di rumah untuk kalian lebih memahami tentang sistem gerak pada tumbuhan. Oke, ini nanti kamu jawab juga apa yang terjadi dan buatlah kesimpulannya, ya. Oke. Nah, setelah kamu mempelajari itu, maka kita akan masuk ke nasti. Sebenarnya intinya kita akan berbicara ke nasti. Oke, nasti. Gerak yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh rangsang datangnya, tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang gerak tumbuhan. Itu yang Miss bilang tadi. Ketika ditanya misalnya si Rini tadi, Rini, iya Miss, tapi dia tidak benar-benar melihat ke arah Miss, cuma terangsang saja tapi tidak benar-benar melihat, ya. Ini anak-anak kalian ceritanya si Nasti. Nah, Nasti ini contohnya juga ada 5. Ada namanya foto, sudah tahu kamu kayak namanya foto adalah cahaya. Ada namanya termo, sudah tahu kamu termo adalah suhu. Ada namanya tikmu itu tadi seperti tadi, sentuhan atau getaran. Nah, nasti kompleks ini tidak ada. Nasti kompleks itu berarti gabungan seluruhnya. Nikti nasti. Nikti itu senja. Nasti itu yaitu tadi tumbuhan tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Kita akan bahas satu persatu. Foto nasti. Foto artinya cahaya. Apa contohnya? Contohnya adalah bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Jadi Mirabilis jalapa ini disebut dengan fotonasti. Kenapa disebut dia fotonasti? Jadi fotonasti itu adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa apa? Cahaya. Contohnya siapa? Bunga pukul 4. Jadi bunga pukul 4 itu disebut bunga pukul 4 karena dia membukanya ketika pukul 4. Ya. Kalau dia pukul 5 ya berarti bunga pukul 5. Mengapa orang menyebut nama dia bunga pukul 4? Maka karena setiap dia membuka ketika pukul 4, ketika dia mendapatkan cahaya di pukul 4, gitu ya. Kemudian yang kedua termo. Termo adalah suhu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Iya, ini adalah bunga tulip. Bunga tulip itu akan berbunga ketika dia di suhu dingin. Ya, ada di Belanda. Nah, ini adalah gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang suhu. Contohnya apa? Contohnya adalah bunga tulip. Tikmu atau seismo itu sama karena sentuhan atau karena getaran. Ini yang percobaan yang sudah kamu lakukan tadi. Ya, ini coba kamu perhatikan daun putri malu ketika disentuh di atas, kemudian ketika disentuh di bawah. Ternyata ketika dia disentuh di atas berdasarkan percobaanmu, dia ke atas. Ketika disentuh di bawah, ternyata dia kemana? Tetap ke atas. Berarti dia tidak ikut terangsang, tidak mengikuti datangnya rangsang, walaupun dia terangsang akibat sentuhan itu, gitu ya. Nah, apa itu?
Karena nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Apa contohnya? Putri malu, seperti yang Miss bilang tadi, ya. Oke, lanjut, namanya nasti kompleks. Namanya nasti kompleks ini adalah di daun, kalian sudah pernah belajar ketika kelas 7. Di daun itu ada yang namanya stomata. Jadi sepertinya bentuk stomata. Nah, stomata ini bisa membuka dan menutup. Mengapa stomata ini bisa membuka dan menutup? Ternyata berdasarkan sistem gerak pada tumbuhan, membuka dan menutupnya stomata pada daun itu disebabkan oleh suhu, oleh cahaya, oleh sentuhan. Jadi karena oleh suhu, oleh cahaya, oleh sentuhan, kan berarti kompleks, maka disebut dengan nasti kompleks. Oke ya. Kemudian terakhir adalah nikti nasti. Nikti artinya senja, nasti artinya tidak mengikuti arah datangnya rangsang. Coba kamu perhatikan ini. Ini daun apa? Pada daun bunga merak. Ini namanya bunga merak. Kalau Miss menyebutkan ada lagi sebenarnya, kalau kamu tidak tahu ini lamtorogum, lamtoro, ya. Nah, apa itu nikti? Nikti artinya adalah senja. Berarti saat malam hari daun tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro, bisa dibilang lamtoro, akan menutup atau tidur. Jadi dia menutup dan membukanya itu bukan akibat dari cahaya, bukan akibat dari disentuh, tetapi bukan akibat dari suhu, tetapi dia menutupnya karena di senja hari. Maka nikti itu adalah senja. Jadi nikti nasti adalah menutupnya karena senja hari. Jadi nikti artinya senja ya nak. Maka saat malam hari daun tumbuhan bunga merak atau daun tumbuhan lamtoro akan menutup atau tidur dan akan membuka saat siang hari. Nah, ini karena apa? Karena senja. Oke nak, sampai di sini Miss rasa sistem gerak pada tumbuhan berarti lengkaplah, sudah kita belajar, sudah sistem gerak pada manusia, sudah sistem gerak pada hewan, sudah sistem gerak pada tumbuhan. Tinggal pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang sistem gerak pada benda. Nah, ketika kita berbicara pada benda, tentunya dia tidak bisa bergerak sendiri. Ada bantuan, ada gaya yang diberikan. Nah, itu nanti kita akan belajar. Tulis ini di buku catatanmu agar nanti ketika ulangan kamu sudah bisa, sudah punya buku catatan dan lihat tugas di Google Classroom. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.